warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini silakan ketua kelas 5 Mbak Eni untuk dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berhubung di kelas 3 Bu Ika tidak bisa masuk kelas karena ada rapat di UGD, maka dari itu hari ini kelas 3 digabungkan dengan kelas 5 di kelas 5 ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Hanya saja ini sudah Pak Ilu bagi, yang sebelah kanan ini untuk kelas 3, yang sebelah kiri untuk kelas 5. Sebelum kita awali kegiatan kita hari ini, anak-anak coba Pak Ilu absen dulu. Adinda Lintang, Aksa Kasuko Asmoro, Alan Dwi Adisya, Hadir. Ananda Galea Putri, Hadir. Adiasah Noval, Hadir. Binigana Yukira Kirana. Oh sakit ya. Cinta Amora Ansley, Emily Tahta Susilo, Mela Lutfi Amalia, sakit juga. Melinda, Mitsi Eksi Oksita, Nuklas Jabir Islam Buli, sakit. Muti Aila Hansa, Musdalifah, Rifki Adi Saputra, Rina Irnawati, Robert Dwi Putra, Salma Dwi Rahayu, Feli Amelia Putri, Ibrahim Ilham. Hadir. Oke, berarti sudah masuk 3 anak ya anak-anak? Ketiga-tiganya sakit. Baik, karena ini musimnya mulai musim penghujan, untuk anak-anak jaga kesehatan, jangan main hujan-hujanan. Seperti teman kalian yang bertiga ini sakit mesti karena hujan-hujanan. Jadi selalu jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai anak-anak, untuk kelas 3, baik kelas 3 maupun kelas 5 silahkan dibuka buku paketnya. Untuk kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yakni tentang apa anak-anak? Tentang? Iya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi nanti ada 3 materi pelajaran terpadu yang akan kita bahas untuk yang kelas 3. Yang pertama adalah tentang seni budaya. Nanti kita akan bernyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Sudah kan? Sudah. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentang pelajaran matematika. Diharapkan dari pelajaran matematika ini nanti kalian mampu membedakan anak-anak antara bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan kalian dari rumah tadi oleh orang tua kalian dikasih uang saku 3 lembar uang, 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Nanti kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang mata pelajaran IPA, yang mana di situ nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti harapannya kalian bisa membedakan atau menganalisa ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa saja. Misalkan nanti kalau kambing itu ciri-cirinya, kalau hidup itu bagaimana, nanti kalian diharapkan bisa menentukan ciri-cirinya itu di akhir pelajaran. Kemudian untuk kelas 5
kita akan belajar tentang ekosistem anak-anak. Jadi diharapkan nanti setelah pelajaran ini kalian mampu membedakan mana individu, mana populasi, mana ekosistem. Juga kalian diharapkan mampu membedakan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Di rumah kalian punya berbagai macam hewan kan? Punya. Contohnya apa? Feli punya hewan apa di rumah? Kambing, ayam, sapi, kucing. Oke, ada 4 jenis hewan piaraan dari Feli. Ada sapi, kambing, kucing, ayam. Nanti dari keempat jenis ini, apakah semuanya makanannya sama Feli? Tidak ya, tidak. Nanti kita kelompok-kelompokkan. Kambing ini kelompoknya siapa, ayam kelompoknya siapa, kucing kelompoknya siapa. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk kelas 5 hari ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu silahkan dibuka buku paketnya. Oke, untuk kelas 3 sambil nunggu Pak Heru membimbing kakak kelas kalian yang kelas 5, ini ada LKPD. Nanti tolong ditulis nama, kemudian nomor absen di bagian depan. Kemudian kalian coba kerjakan dulu LKPD-nya ya, sambil baca-baca bacaan yang ada di buku paket. Ditulis nama dan nomor di depan paling atas ini. Oke, untuk kelas 5 perhatikan Pak Heru. Sebelum itu kita akan membahas tentang fotosintesis dulu anak-anak. Fotosintesis. Masih ingat tentang fotosintesis anak-anak? Apa itu fotosintesis? Apa fotosintesis, Emily? Apa M? Lupa? Lupa. Coba perhatikan di luar itu anak-anak. Itu ada tumbuhan apa? Ada pisang. Pisang itu bagaimana ya kok bisa bertahan hidup? Dikasih rabuk satu. Yang kedua? Disiram. Siapa yang menyiram? Air hujan. Oh, sama Allah disiram air hujan ya. Yang ketiga? Disinari matahari. Disinari matahari. Tanpa ada sinar matahari hidup enggak? Enggak. Nah, proses fotosintesis ini bisa berlangsung jika ada cahaya matahari. Nah, jadi di dalam proses fotosintesis ini nanti akan dibutuhkan yang pertama adalah cahaya Matahari. matahari. Kemudian apalagi selain cahaya matahari anak-anak? CO2 atau disebut dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berfungsi sebagai bahan makanan untuk atau bahan fotosintesis yang digunakan oleh tumbuhan. Dari manakah karbon dioksida itu? Dari mana? Dari mana saja karbon dioksida itu? Satu, dari asap kendaraan bermotor. Bisa asap sepeda motor, asap mobil, asap truk, itu menghasilkan karbon dioksida. Manusia bisa menghasilkan karbon dioksida enggak? Bisa. Kan manusia itu menghirup oksigen
mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika kalian bernafas, itu kalian juga menghasilkan karbon dioksida. Wah, berarti sama dong urut kita dengan knalpot motor. Sama enggak? Sama-sama menghasilkan karbon dioksida, tetapi beda ya, terus disamakan dengan knalpot. Oke, dari proses fotosintesis ini anak-anak ini akan menghasilkan yang namanya oksigen dan juga energi. Energi untuk siapa? Ya, energi untuk tumbuhan. Jadi tumbuhan ini tanpa adanya fotosintesis dia akan layu, dia akan kesulitan bertahan hidup. Boleh makan bukan? Jadi cahaya matahari tambah karbon dioksida menghasilkan oksigen dan juga energi. Ada juga ini menghasilkan C6H12. Ini nanti juga akan dihasilkan dari proses fotosintesis. Oke, kemudian selain itu anak-anak kita juga akan belajar tentang yang namanya makhluk hidup yang sudah disebutkan oleh teman kalian Feli tadi. Tadi disebutkan di rumah ada satu kambing, kemudian ada sapi, kucing, ada ayam. Ada 4 ya di rumahnya Feli. Keempatnya ini tadi makanannya berbeda ya. Berbeda. Hewan piaraan, mosok tikusnya dipiara. Kita hari ini akan belajar makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Ada 3. Yang pertama adalah herbivora, karnivora, omnivora. Nah, kalau herbivora ini tadi apa anak? Pemakan tumbuhan, jadi hewan yang makan tumbuhan. Kalau dari keempat jenis hewan piaraannya Feli tadi, mana yang makan tumbuhan? Sapi, kambing. Kalau karnivora itu apa anak? Pemakan daging. Contohnya apa? Kucing itu pemakan daging. Iya, Feli. Makan daging kucingnya. Hah? Makan apa? Apa Feli? Makan apa? Kucingnya di rumah makan apa? Makan nasi. Tapi kalau ada tikus gitu juga mau dimakan nggak? Mau. Jadi dia makannya juga daging, juga nasi. Berarti dia masuk kategori apa anak-anak? Hah? Omnivora. Pemakan segala. Karena tidak hanya daging, tetapi tumbuhan juga dimakan. Kalau ayam? Ayamnya Feli makanannya apa? Nasi mau ya? Mau. Tapi kalau seperti tadi pagi banyak sekali lauk itu juga dimakan juga? Dimakan. Berarti termasuk omnivora. Terus kalau yang karnivora apa namanya? Singa. Tapi tidak dipelihara oleh Feli ya. Harimau. Oke, sampai di sini coba bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau enggak silahkan disalin dulu anak-anak untuk yang kelas 5. Kelas 3 ada kesulitan? Tidak ada?
Sudah kelas 5? Oh belum. Oke. Nanti kalau sudah tugas kelas 5, kalian membuat tabel. Isinya adalah nomor, kemudian nama tumbuhan, kemudian nama hewan. Ini ya, di buku tugas kalian buat sebanyak-banyaknya. Jadi nomor 1 nama tumbuhannya apa, hewan bebas. Baik yang dipelihara ataupun yang tidak dibeli. Baik, kelas 3 sebelum menyelesaikan tugasnya, karena tadi belum dijelaskan sama Pak Heru ya tentang materi kita hari ini. Coba udah dengan Pak Heru di depan. Anak-anak tahu ini gambar apa? Cicak. Gambar apa? Cicak. Cicak. Di rumahnya ada cicak? Ada. Ya, banyak ya? Oke, cicak ini makanannya apa anak-anak? Lahar. Lalat. Lalat nyamuk. Ya, nyamuk. Oke, sebelum kita mengamati hewan cicak ini anak-anak, tentu di rumah banyak loh cicak. Ini termasuk makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya? Makhluk hidup. Jadi nanti kita akan menyanyikan tentang lagu cicak-cicak di dinding. Sudah hafal? Sudah. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yang ditangkap apa? Nyamuk. Oke. Nah, untuk pelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama tentang SPJB, kita akan belajar tentang pola pada lagu cicak-cicak di dinding. Kan kalau tadi kalian sudah hafal lagunya. Nah, sekarang polanya bagaimana? Jadi di dalam pola itu terdapat pola pendek dan pola panjang. Contohnya gini, cicak. C-nya pendek apa panjang? Pendek. Cak. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang kan bukan cicak. Kalau gitu pendek semua kan? Cicak, cicak di dinding. Gitu kan? C-nya berarti pendek. C-nya panjang. Diulang lagi, C-nya pendek. C-nya panjang. Di pendek. Di pendek. Di panjang. Jadi polanya cicak di dinding. Itu jadinya kalau dimainkan secara pola di anak-anak seperti adikmu yang masih cedal itu loh. Ta 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 ta. Nah, kan kalau yang ta itu panjang, kalau cuma ta itu pendek. Nah, contohnya gini. Itu yang cicak-cicak di dinding. Kemudian yang kedua, diam merayap. Berarti polanya gini. Ta 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 ta. Sama kan lagunya? Sama. Yang ketiga, datang seekor nyamuk. Berarti ta 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 ta. Hap. Lalu ditangkap. Gimana? Ta 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 ta. Bisa? Bisa. Kita coba lagu cicak-cicak di dinding sekali. Kemudian yang kedua pakai pola yang tata-tata ya. Oke? Oke? Oke. Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sekarang yang pakai pola coba. 1, 2, 3. Ta 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 ta.
Ya, gantian sama tangan. Oke, yang kedua, Pak Iru bawa gambar apa? Kambing. Kambing ini makhluk hidup atau tak hidup? Makhluk hidup. Kenapa kok dinamakan makhluk hidup? Karena memakan tumbuhan atau makan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa, anak? Ciri-cirinya makan. Yang kedua, ya makan atau minum di sini boleh. Terus selain makan dan minum, Bernafas. bernafas. Ya, Budi pintar. Yang ketiga, berjalan atau bergerak. Kalau sudah mati bisa bergerak? Tidak. Diuraikan. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Melayang? Tidur. Kamu tadi mesti masih terbayang-bayang waktu cicak-cicak di sini lagi. Ya? Tidur? Coba yang lainnya apa lagi? Kalian kan makhluk hidup juga toh? Nah, ciri-ciri kalian itu apa? Bedanya kalian sama orang yang mati itu apa? Sekolah. Berarti kalau tidak sekolah tidak hidup. Tidak bisa bergerak yang mati ya. Nah, ciri yang lainnya? Hah? Bernafas. Sudah yang ini tadi. Biasa. Bernafas ini. Apa lagi? Melihat. Ya, boleh. Terus yang lainnya? Kalian mengeluarkan kotoran enggak? Mengeluarkan. Kalau biji berak. Tapi di sini jangan ditulis berak loh ya. Di sini berekspresi. Apa itu ekspresi? Mengeluarkan Kotoran dari dalam tubuh. Karena kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu cara keluarnya berbeda-beda, ya kan? Kalau cairan berupa pipis atau urin. Kalau tidak gitu lewat kulit atau keringat. Kalau yang zat padatnya berupa apa? Apa Mir? Apa? Tapi di sini jangan ditulis loh ya. Apa? Feses. Oke. Di sini feses. Ini kalau kalian kenalnya Kalau yang cairan tadi apa? Urin. Pipis. Urin. Nanti mixin nak gue penyanyi cicak-cicak di diri yang rata-rata ya. Di depan nanti diperhatikan teman-temannya pas maju. Oke, selain ini ada lagi anak-anak ciri-cirinya apa? Tahan nafas. Udah ini nomor 2. Apa yuk dibuka bukunya, dibaca. Ya, apa ciri-ciri makhluk hidup berikutnya? Apa? Apa? Berinteraksi. Kalian di rumah punya ayam? Punya. Ada yang jantan? Ada yang betina? Ada. Semakin lama bertambah atau berkurang? Kenapa kok bisa bertambah? Bagaimana kok bisa bertelur? Berkembang biak.
Iya kan? Iya. Ya ini salah satu ciri makhluk hidup juga. Sama anak-anak. Kambing ini juga gitu. Dia makan nggak? Minum nggak? Minum. Bernafas nggak? Bernafas. Berekspresi nggak? Berekspresi. Apa tadi ekspresi? Mengeluarkan sisa. Dia berkembang biak nggak? Berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang Biak. bertambah nggak? Banyak. Oke, itu adalah tentang perkembangbiakan atau ciri-ciri makhluk Hidup. Ini pelajaran IPA kita hari ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang matematika. Anak-anak, kita akan belajar tentang bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya. Mitsi tadi dikasih uang 1 berapa? 20.000. Oh, 10.000. Mitsi 10.000. Uangnya 10.000 ya. Lintang tadi dikasih uang 1 berapa? 15.000. Oke ya. Ini nanti dihabiskan semua Lintang? Enggak. Ditabung ya. Robert dikasih uang 1 berapa? Berapa? Oh, 8.000. Robert dikasih uang 1 8.000. Oke, sekarang coba kita tunjukkan dari uang sakunya Mitsi, Lintang, dan Robert yang paling sedikit punyanya siapa? Robert. Robert, uang sakunya paling Sedikit. Kemudian Mitsi. Kemudian kenapa? Karena di sini uangnya Robert adalah 8.000. Ini lebih kecil dari 10.000, lebih kecil dari 15.000. Ini tandanya lebih kecil ya anak-anak. Tapi kalau gini berarti lebih besar. Oke. Oke, dari apa yang sudah disampaikan Pak Irul ini tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan dicatat dulu untuk yang kelas 3. Yang kelas 5 sudah selesai? Oh, belum. Oke, silakan diselesaikan dulu. Apa? Boleh. Boleh. Apa nanti? Nama tumbuhannya? Pisang. Pisang boleh, pokoknya segala macam jenis tumbuhan boleh ditulis. Kelapa, pisang, pinus. Di sekeliling kalian kan banyak sekali tumbuhan kan? Boleh. Boleh? Boleh. Yang kelas 5 ini sudah ya, saya hapus ya. Sebanyak-banyak. Pak Irul, Iya. hewan pemakannya sama juga nggak Bapak? Maksudnya? Kan bubur dimakan sapi sama kambing gitu. Gak apa-apa, kan sendiri-sendiri. Hewannya sendiri, tumbuhannya sendiri. Kalau hewannya dua apa?
Ya coba-coba ya. Maksudnya gini, jadi ini misalkan hewannya apa saja? Sapi. Ayam, sapi, kerbau, kuda, gitu ya. Nah terus untuk tumbuhannya boleh pisang, boleh padi, jagung, singkong, dan silakan kalian tulis. Sampai 5 boleh. Boleh? Sudah ya? Oh belum? Oke. Ya, jadi temannya belum itu. Nah, ini. Sudah? Oke. Kalau sudah coba Feli maju ke depan, dituliskan nama-nama hewan yang sudah disalib oleh Feli. Ayo Feli. Ya, hewannya saja. Nanti tumbuhannya Emily. Oke, kita perhatikan ya. Ya. Oke, lanjut Emily. Ya, nama tumbuhannya Emily. Oke, baik, terima kasih Feli dan Emily. Kita perhatikan anak-anak kelas 5. Benar? Sapi itu hewan? Benar. Ayam? Benar. Kambing? Benar. Tikus? Benar. Monyet? Benar. Burung? Benar. Oke, benar semua ya. Ye. Sekarang kita cek hasil pekerjaannya Emily. Tumbuhan? Rumput? Benar. Padi? Benar. Daun pisang? Benar. Benar? Kita lewati dulu. Singkong? Benar. Pisang? Benar. Padi? Benar. Ada daun pisang dan juga pisang. Yang tumbuhan daunnya apa pisangnya? Pisang. Pisang, karena di dalam pisang itu ada daun, ada batang, ada buah, ya kan? Jadi cukup pisangnya ya, Emily. Daunnya daun sampah sama pak tulis daun padi, daun singkong, daun jagung. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Enggak? Enggak. Oke, kalau enggak, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kalian sudah menuliskan tentang tumbuhan dan hewan. Jadi makhluk hidup itu secara garis besar seperti menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, Pak itu bawa contohnya di sini. Ini gambar apa anak-anak? Rantai makanan. Ya kan? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang rantai makanan. Yang namanya saja rantai, maka bentuknya seperti rantai atau lingkaran. Jadi contohnya di sini Pak Irul punya contoh.
Ada di sini yang di sini gambar apa? Kata. Di sini gambar apa? Di sini gambar apa? Di sini gambar apa? Jamur. Di sini gambar apa? Di sini gambar apa? Nah, proses rantai makanan itu bisa diawali dari mana saja, anak-anak. Contoh, misalkan dari rumput. Rumput ini disebut sebagai produsen. Kenapa dinamakan produsen? Karena dia yang menciptakan makanan. Rumput dimakan oleh apa? Belalang. Makanya belalang ini disebut dengan konsumen. Konsumen berapa? Satu, atau konsumen primer. Belalang dimakan oleh siapa? Kata. Sehingga ini disebut dengan konsumen dua atau sekunder. Kata dimakan oleh siapa? Ular. Makanya ular ini disebut dengan konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Makanya ini disebut konsumen akhir atau konsumen final. Karena pemakan terakhirnya adalah elang. Yang makan elang tidak ada lagi, kecuali jika elangnya mati. Kalau elangnya mati akan dia akan jatuh ke tanah, kemudian membusuk, diuraikan oleh Jamur. dan belalang. Ya kan anak-anak? Kalau kalian mati, kemudian kalian kuburkan, akan menjadi dimakan belatung kan? Ya, itu adalah contoh peristiwa rantai makanan. Sama, ini nanti dari hasil dekomposer atau dari jamur atau belatung ini akan mengakibatkan tanahnya menjadi subur. Kalau tidak percaya, nanti misalkan ayamnya di rumah mati, kalian buka lubang di dekat pohon pisang, kemudian kalian masukkan, kalian tutup, pasti pohon pisangnya akan tumbuh subur. Kenapa? Karena mendapatkan asupan makanan dari belatung tadi, dari dekomposer tadi, tanahnya menjadi tanah yang subur, sehingga nanti akan menjadi produsen, kemudian keliling lagi, ini akan menjadi yang namanya rantai makanan. Paham ya? Paham. Terus ada lagi, Pak Irul juga punya contoh yang kedua, misalkan di sini. Nah, ini gambar apa? Rumput. Rumputnya ini dimakan oleh apa? Tikus. Nah, tikus ini disebut dengan konsumen. Tikus dimakan oleh ular. Makanya ular dinamakan konsumen. Ular dimakan. Makanya elang dinamakan konsumen. Elangnya mati menjadi belatung, dimakan belatung, sehingga akan tercipta tanah yang subur. Tanah yang subur tentunya rumputnya juga akan semakin banyak, akan dimakan oleh tikus lagi, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elangnya mati, busuk, jadilah dekomposer, dimakan oleh rumput terus. Makanya ini disebut dengan rantai makanan. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, kalau sudah, tugas yang kedua untuk kelas 5, dari tumbuhan dan hewan yang sudah kalian catat tadi, buatlah suatu rantai makanan. Nah, ini dikasihkan untuk LKPD-nya sama Pak Irul. Sudah disiapkan, tenang saja. LKPD. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya ya. Nah, itu yang di dalam tabel itu dituliskan. Ya, boleh komen. Ya, misalkan nanti kamu lihat punya yang kamu
Nah, dari yang ini nanti yang kamu kerjakan punya dulu. Ya, yang dikerjakan yang ini dulu anak-anak ya. Yang ini dan ini. Yang ini nanti aja. Jadi nama tumbuhan memakan apa, dimakan oleh apa, kemudian masukkan ke dalam tabel. Nanti presentasi ke depan satu persatu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, untuk yang kelas 3 sudah selesai? Sudah. Oke, coba kalau gitu dikumpulkan ke depan. Yang di LKPD-nya saja. Di sini kan tadi selesai. Sudah, Rifki? Baik, semuanya sudah selesai. Nanti akan Pak Irul nilai. Kita bahas ya LKPD-nya yang anak. Tadi ada uang pecahan 1.000, ada 2.000, 3.000, kemudian titik-titik 5.000. Kira-kira titik-titiknya itu hasilnya berapa? 4.000. Benar. Ada 1.500, 2.500, titik-titik, 4.500, titik-titik. Hasilnya berapa titiknya? 3.500 dan 5.500. Yang ketiga 2.000, 4.000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Berapa? 8.000 dan 9.000. Oke, kita. Kemudian tadi ada gambar apa anak-anak? Cicak. Oke, ada gambar cicak ya tadi. Coba gambarnya cicak itu lagi mana? Ini. Diminta untuk menyebutkan ciri-ciri cicak ini sebagai makhluk hidup. Apa tadi ciri-cirinya yang pertama? Apa? Makan. Yang kedua? Minum boleh. Bernafas. Bergerak. Apa Misi? Iya, berekspresi. Tahunya dari mana? Kan itu di lantai rumah kamu banyak toh telek cicak. Ya, itu hasil ekspresi dari cicak. Makanya sering-sering kalian bersihkan lantainya ya. Jangan dibiarkan kotor karena banyak bakteri, banyak kuman yang dihasilkan dari telek cicak. Kemudian apa lagi ciri-ciri berikutnya? Berkembang biak. Makanya di rumah kalian cicaknya semakin lama semakin banyak ya. Banyak. Makanya itu adalah ciri-ciri dari cicak ini sebagai makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, tadi kita belajar tentang membuat pola cicak-cicak di dinding pada lagu cicak-cicak di dinding. Bisa semua ya tadi? Bisa. Coba bisa nggak? Ya? Ini ditulis Pak. Iya, ditulis. Coba tadi polanya lagu cicak-cicak di dinding tadi gimana? Yang kata-kata tadi lah. Oke, coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ini mirip sama adiknya ya. Baik, untuk berikutnya anak-anak kita akan yang kelas 3. Sudah Pak. Ya, sure. Sudah saya nama temannya di sini. Yang dikerjakan yang atas Pak. Di atas sepak bola ya. Oke, berikutnya untuk kelas 3 silakan di buku paketnya dibuka halaman 50. Ya, halaman 50. Oke,
Di situ ada gambar pecahan mata uang. Kemudian di sebelah kanannya ada nilai atau nominalnya. Sekarang tugas kalian silakan menghubungkan gambar mata uang tersebut dengan nominal yang benar. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, di buku tugas. Ya. Ya. Oke, kelas 5 sudah selesai? Sudah? Sudah. Coba yang sudah tadi Melinda ya. Ayo Melinda maju ke depan. Tugasnya dibawa ke depan Melinda. Dibacakan di depan teman-temannya Melinda, coba. Oh ya, boleh di atas sini ya. Nama hewan atau tumbuhan tadi memakan yang tangan dimakan oleh beras. Nama hewan atau tumbuhan rumput dimakan belalang. Belalang dimakan rapat. Pisang dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan burung elang. Rumput dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan orang. Tumbuh dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan buah. Oke, benar ya. Jadi oleh Melinda tadi nama hewannya adalah atau nama tumbuhnya adalah padi. Kemudian rumput, ada pisang. Jadi padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak. Pisang dimakan burung pipit dimakan oleh burung elang. Sehingga didapatkan di situ rantai makanannya berdasarkan kotak-kotakan itu. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Oke, benar. Cinta mau dibaca ke depan? Oh belum. Oke. Nah, itu tadi yang presentasi pertama siapa? Melinda. Berarti kalian tulis di bawah nama Melinda yang pertama. Yang paling menyimak itu, Pak. Ya, yang menyimak. Terus tadi produsennya yang disebutkan Melinda tadi apa? Rumput. Konsumtika satunya? Belalang. Konsumtika duanya? Tikus. Belalang tadi dimakan apa? Ayam. Katak. Ya, katak. Katak dimakan apa? Ular. Berarti konsumtika 3. Kurang berapa anak itu? 4 ya? Coba, siapa lagi yang maju ke depan? Oke, kita tunggu. Oh, Feli sudah selesai. Ayo, Feli maju ke depan. Yang lain menyimak ya. Iya. Rumput dimakan. Ya, oke.
Disimak terus kalian catat ya hasil presentasi teman kalian. Ya, Feli. Boleh? Oke. Berarti tabel yang kedua nama teman kalian siapa? Feli. Produsennya siapa tadi? Rumput. Konsumen tingkat satunya? Tikus. Iya. Oh iya, tikus. Terus konsumen tingkat duanya? Ular. Konsumen tingkat tiganya? Ular. Oke, silakan tidak. Berikutnya, ya, Emily. Ya. Ya. Rumput dimakan ular, ular dimakan ayam dimakan. Oke. Berarti produsennya apa, Nana? Rumput. Rumput. Namanya tadi siapa? Emily. Konsumen tingkat satu? Ular. Konsumen tingkat dua? Oh, ular, bukan ular loh ya. Oh, nanti jadi ular. Ular. Oh, cinta. Oh, iya, cinta. Kemudian konsumen tingkat duanya tadi siapa? Konsumen tingkat duanya? Saya ulang. Produsennya apa tadi? Rumput. Konsumen tingkat satu? Ular. Konsumen tingkat dua? Konsumen tingkat tiga? Ular. Jangan sampai terbalik loh ya. Ular. Oke, silakan tidak Emily. Ya, dua anak lagi. Siapa yang berani ke depan? Cinta? Belum. Belum. Musja? Belum. Belum juga. Ya. Oke, maju depan Cinta. Oke, penampilan yang ketiga, Cinta. Oke, top. Namanya siapa? Cinta. Produsennya tadi apa? Rumput. Kemudian konsumen tingkat satu, sapi. Konsumen tingkat dua, ular. Konsumen tingkat tiga, ular. Oke, silakan duduk. Satu lagi. Namanya sudah? Ya, satu lagi ya. Sudah? Sudah? Boleh? Boleh? Siapa? Oke, boleh. Ayo kembali lagi ya. Ayo, satu. Kali. Yang ke 5. Oke, produsennya? Kemudian konsumen tingkat satu? Belalang. Konsumen tingkat dua? Iya toh? Ayam. Kemudian yang terakhir? Musang. Ngerti musang ya anak-anak? Apa? Apa musang ini? Garangan. Oke? Baik, kelas 5 ada yang ditanyakan? Ya? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, Pak Iru bagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan sekarang ya. Ditulis nama kelas, itunya dikumpulkan KPD-nya. Feli, dikumpulkan Feli ya. Pak, ini dikasih
piano. Namanya di mana, Pak? Di depan. Iya. Boleh cari di buku. Boleh, boleh dicari. Sudah, anak-anak? Kelas 3? Sabun. Oke. Boleh ditulis di buku tulis. Boleh, boleh. Ini Oke, ini hasil dari punyanya Mitzi. Nah, jadi Mitzi sudah bisa membedakan anak-anak mana pecahan beserta nominalnya. Ini benar. 2000 dengan 2000, 1000 dengan 1000, kemudian 5000 dengan 5000. Bintang? Oh ya, bagus. Robert. Ya, kita Robert siapa itu, Mas? Ya, kurang satu, Robert. Pak, boleh di buku tulis. Boleh. Axel, Baim, oke, sudah selesai. Oke, Rifki. Oke, dah. Semua selesai? Tidak ada masalah ya, anak-anak? Tidak. Nah, kalau gitu nanti kita kumpulkan. Sekarang kalian kerjakan lembar evaluasinya dulu. Enggak. Ditulis nama. Iya, dinilai. Kerjakan ya. Iya. Ini semuanya. Hah? Iya. Ya semua dong. Semua. Empat. Gimana itu? Pak, sudah disebutkan semua angka satu, Pak. Ini disebutkan semua. Sudah? Sudah dikumpulkan, Robert? Ya, sudah kasih nama? Loh, dikasih nama dong, mau langsung juga. Bapak sudah?
Sudah, teman-teman. Jelaskan apa? Ini juga sama-sama absen ya, Pak? Ya, jelaskan nama absen. Sudah selesai semua berarti kelas 3? Sudah. Saya hitung dulu 1. Oke. Gimana anak mudah atau sulit saya tadi? Mudah ya, nah, karena kalian belajar di rumah. Kalau tidak belajar, pasti kalian akan kesulitan. Coba sebelum istirahat kita kembali ulas yang sudah kita pelajari hari ini apa saja. Kita hari ini belajar tentang apa saja? Pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi kita contohkan ada cicak, ada kambing gitu ya. Ciri-cirinya yang pertama apa anak-anak? Makan atau minum, bernafas, bergerak, refleksi, berkembang. Ya, itu beberapa contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Terus tadi ketika SBJP kita belajar tentang apa? Menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, tak lalu ditangkap. Dengan polanya coba 1, 2, 3. Ta 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 Oke, kemudian yang ketiga kita tadi belajar tentang apa? Kita mengurutkan pola pada bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tadi kita mencontohkan uang sakunya siapa tadi? Sama punyanya Robert. Ternyata Robert uang sakunya berapa? 8.000 ya. Habis bet. Enggak, belum. Nanti dihabiskan. Jadi Robert udah nabung ya. Ini anak-anak, meskipun kalian uang sakunya sedikit maupun banyak, kita biasakan untuk menabung. Kenapa? Karena kalau kita biasakan sejak kecil menabung, maka kita akan terbiasa nanti ketika kita sudah dewasa juga akan sering menabung. Fungsi menabung itu apa sih anak-anak? Agar uangnya terkumpul. Nanti untuk apa? Misalkan nanti ketika naik ke kelas Robert naik ke kelas 4, Robert pengen beli buku tanpa harus meminta uang ke orang tua. Itu bagus. Itu dibiasakan menabung. Apa nih? Lintang uang sakunya paling banyak 15.000. Suka tahu berapa kan? 1.000? Berapa? 5.000. Berarti harus 10.000 untuk jajan. Yang 5.000 ditabung ya. Ditabung. Pokoknya semuanya juga harus membiasakan diri untuk selalu menabung ya. Selalu menabung supaya nanti ketika kalian sudah berkumpul uang banyak, bisa kalian gunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Jangan terus tuku sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita berikan untuk suatu hal yang bermanfaat. Oke, mungkin dari apa yang sudah disampaikan Pak Iro tadi dan sudah kalian ceritakan kembali, kalian ulas kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, bentar.
Kelas 5 selesai. Nomor 6. Ada yang sulit? Apa? Mengapa perlu menjaga keseimbangan ekosistem? Contohnya seperti ini. Tadi di rantai makanan ada rumput, ada belalang, ada tikus, ada katak, ada ular, ada elang. Ketika seimbang, ini kan dia akan berjalan dengan baik, ya kan? Suatu ketika, misalkan di dalam rantai makanan yang Pak Irul contohkan tadi, misalkan, saya ambilkan dulu. Nah ini, misalkan ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar apa? Belalang. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Bukan tuh. Ini gambar apa? Satu. Misalkan ini rantai makanan ini bisa berjalan dengan baik. Suatu ketika, nah ini di sini ada burung pemakan belalang. Bapak kalian yang di rumah biasanya punya senapan, punya bedil. Ini nembaki burung-burung. Akhirnya burung ini menjadi sedikit. Yang terjadi apa? Belalangnya bagaimana anak burungnya sedikit? Menjadi lebih banyak. Ular sedikit. Kenapa? Biasanya dimakan ular entar kok. Ya kan? Berarti ekosistemnya seimbang enggak? Enggak. Maka perlu yang namanya keseimbangan ekosistem. Jadi makanya kita tidak boleh menghabiskan habitat hewan atau tumbuhan itu, tidak boleh anak-anak. Kenapa? Karena akan terganggu ekosistem yang ada ini. Gitu ya, untuk nomor 6. Oke. Selesai? Ya. Ya, yes. Ya. Oke, sudah ya? Oke, kita kumpulkan. Ya. 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 Oh, sudah ya. Ya, sudah. Oh ya. Sudah selesai toh? Oh iya, ini sudah selesai. Oke, sudah selesai semua? Baik, anak-anak kelas 5. Coba kita ulang kembali. Hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem. Yang kedua, rantai makanan. Yang paling awal tadi kita belajar tentang apa? Awal tadi? Fotosintesis. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan, utamanya tumbuhan itu membutuhkan yang namanya fotosintesis. Jadi beda dengan kita anak. Kalau manusia, ayo Belinda. Kalau manusia itu kan cukup makan lewat mulut. Kalau tumbuhan itu tidak cukup makan dari akar anak. Jadi tumbuhan itu bisa hidup dengan memakan nutrisi yang ada di tanah. Kemudian daun juga melakukan yang namanya fotosintesis. Jadi sumber makanannya ada dua kalau tumbuhan, dari dan juga dari tanah. Itu keistimewaan dari tumbuhan. Kemudian tadi kita juga belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makan. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Herbivora. Yang kedua? Karnivora. Yang ketiga? Omnivora. Kalau herbivora itu yang gimana? Contoh nih. Oke, kalau yang kedua karnivora? Contoh.
ya. Kemudian tadi kalian juga menyebutkan nama-nama tumbuhan dan nama-nama hewan. Jadi dari berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan ini akan terbentuk yang namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan ada yang namanya satu, Produsen. kemudian Konsumen 1. kemudian Konsumen 2. kemudian Konsumen 3. kemudian Konsumen pengurai. Pengurai itu contohnya apa saja? Jamur atau pelampung. Itu berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ada lagi yang kita pelajari hari ini apa? Rantai makanan sudah. Ekosistem. Pentingnya kita menjaga ekosistem. Kenapa penting? Karena sekali ekosistem itu tidak seimbang, maka kehidupannya pun juga akan tidak seimbang. Contohnya misalkan tikus ning omah kok racun kabeh, mati. Yang terjadi apa? Ular ini akan kehabisan karena makanannya kok racun kabeh. Maka terjadi yang namanya ekosistemnya tidak seimbang. Ular akan mati kelaparan. Elang yang biasanya makan ular juga kehabisan makanan. Makanya kita perlu yang namanya menjaga ekosistem. Utamanya produsen. Produsen itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Makanya kita di rumah harus sering-sering menanam berbagai macam tumbuhan agar ekosistemnya tetap terjaga. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, kalau enggak silakan semuanya berkelas kelas 3 maupun kelas 5. Dimasukkan ke dalam kelas. Iya. Kali istirahat. Ya kan? Oke? Sudah? Baik. Sebelum kita istirahat, ini tadi kita sudah belajar bersama-sama kelas 3 dan juga kelas 5 dijadikan satu. Berhubung kelas 3 Bu Tika ada kegiatan roket sudah? Ya, juga. Berhubung Bu Tika ada kegiatan pasar di kecamatan di UPT ya. Nah, besok karena ketika sudah masuk kelas 3 tetap masuk di kelas 3, di kelas 5 tetap di kelas 5. Jangan lupa untuk materi berikutnya kalian pelajari dari rumah supaya nanti ketika kita belajar di kelas kalian pintar, sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Pak Ibu dan juga Bu Tika. Oke, saya kira itu untuk pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.